Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan selama kebaktian, tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Hei, Cilisti. Ya kok. Lagi apain? Ya biasa lagi duduk-duduk aja nih. Ya, Ci, kita harus siap-siap sekolah minggu nih. Enggak ah, capek, males, bosen, streaming lagi, online lagi. Ci, nggak boleh seperti itu dong. Ingat, kasih Tuhan sudah mengikuti kita, sudah melindungi kita. Kita nggak boleh bosen, kita nggak boleh kendor, nggak boleh jemu-jemu di dalam beribadah kepada Tuhan. Kita mau melayani loh, Ci. Ingat, kita harus taat dan patuh kepada Tuhan. Apalagi saat-saat ini nih, Ci. Lihat nih, anak-anak sekolah minggu tuh udah pada siap untuk beribadah pada hari ini. Kita harus mempunyai semangat di dalam beribadah, Ci. Ayo, gimana kalau misalkan Cici masih males? Itu buat hati Tuhan sedih loh, Ci. Kalau aku kayak gini, kalau aku males-malesan, Tuhan Yesusnya sedih aku. Pasti, Ci. Maka Terus, dari itu, yang seneng iblis dong. apakah iblis mau terlihat senang pada saat Aku kita nggak mau, males? aku mau buat Tuhan Yesusnya senyum. Aku mau buat Tuhan Yesusnya senang. Betul, Ci. Aku nggak mau buat iblisnya senang. Aku mau semangat. Betul, sama seperti adik-adik ya, kok ya, yang sekolah seperti minggu di rumah mau lihat tuh, Ci. Iya. Udah siap-siap, udah Iya. cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya nggak, Ci? udah semangat ya. Iya, Nungguin pastinya. Harus kita semangat. ya kok ya. Tapi cicinya yang malah sedih ya. Enggak ya. Gak Kita boleh harus sedih, tetap semangat gak ya boleh kok. males, gak boleh jemu-jemu. Iya. Harus semangat dan sukacita. Oke, semangatnya harus gini ya kok. Enggak, Ci. Biar Gimana lebih semangat semangat lagi. ya? Yuk. 1, 2, 3. Semangat. Iya, kita sapa dulu ya kok untuk adik-adik yang ada di rumah. Shalom adik-adik. Buat adik-adik yang ada di GSRI Karawang. Halo. Buat adik-adik yang ada di GSRI Pos PI Cikampek. Halo. Apa kabarnya? Dan juga untuk adik-adik yang ada di GSRI Pos PI Cikarang. Halo. Hai, apa kabarnya? Dan kebaktian pada hari ini pun tidak menutup kemungkinan ya, Ci ya, bisa diikuti oleh seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun kalian berada. Shalom. Iya, Cici dan Koko menyambut untuk adik-adik semua yang sedang menyaksikan kebaktian live streaming GSRI Karawang, Pos PI Cikampek dan Pos PI Cikarang. Untuk itu seperti yang tadi Ko Yansen sudah bilang, kalian sudah siap untuk mengikuti persekutuan kita sekolah minggu online. Adik-adik kita mau bangkit berdiri Bangkit yuk, berdiri. berdiri. Iya. Kita mau siapin hati kita ya Ko ya. Betul sekali, Ci. Kita mau naikkan pujian, marilah Tuhan pimpin saya.
ya adik-adik di rumah, tangannya dilipat dalam posisi berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami bersyukur Kami bersyukur untuk hari ini. untuk hari ini. Tuhan masih, Tuhan masih memberikan kami kami kesehatan. kesehatan. Kami bisa, Kami bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu. sekolah minggu. Biarlah Biarlah Tuhan tolong, Tuhan tolong hati kami, hati kami persiapkan supaya kami, bisa mengikuti, kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan yang tolong rekan-rekan kami, teman-teman kami yang mungkin sedang sedih, sedang malas, ataupun sakit. Biarlah Tuhan yang berkati, supaya minggu yang akan datang kami bisa beribadah kembali. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebaktian ini Kau yang akan memberkati, bahkan saat kami mendengarkan firman Tuhan, supaya kami menjadi anak yang taat, yang menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Ci, harus Ya, tetap semangat kok. ya. Oke, semangat. Iya, seperti adik-adik di rumah nih. Dalam tetap berdiri, kita seperti ibadah di gereja ya, Ci. Kita memuji Tuhan, bergerak untuk Tuhan. Jadi nggak boleh duduk-duduk ya, Ci ya. Kita mau nyanyi pakai gerakan ya, kok. Iya, lagu Mars Sekolah Minggu. Betul, dengan semangat. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Gus panjang hidup. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Gus panjang hidup. Oh, Ci, melalui pujian ini kita diingatkan untuk kita tetap harus rajin beribadah. Dan kita memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Oke, yang kedua kita nyanyinya apa ya, kok judulnya? Nah, kita mau memuji Tuhan ya, Ci ya. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Iya. Nah, adik-adik ada yang tahu pujian ini? Mungkin di gereja pernah ya, Ci ya, waktu itu Iya, ya, Ci ya. pernah waktu itu anak-anak. Nah, yang lebih spesial lagi pujian ini, Iya. kita harus memakai gerakan. Iya. Tapi ini bergeraknya bukan bergerak badan, tapi bergerak dengan suara ya, Ci ya. Oh, jadi gimana tuh, kok? Volumenya. Nah, Ko Yansen, perhatikan adik-adik tandanya kalau Ko Yansen tangannya naik ke atas, berarti volume nyanyinya dibesarkan. Kalau posisi ke tengah, ya sedang-sedang aja. Oke. Kalau posisi tangan Ko Yansen di bawah, berarti nyanyinya pelan-pelan. Kecil. Oke. Kalau ke atas lagi harus lebih besar lagi. Yang ke ya. tengah? Yang tengah ya sedang-sedang aja, Oke. Ci. Biasa. Yang bawah pelan-pelan. Gitu, Ci. Besar, sedang, kecil. Bisa ya? Seperti volume yang ada di radio-radio kita ya, Ci ya. Oke Kalau deh. kesini kan besar, sedang, dan kecil. Oke. Nah, Siap. Kita mau ajak adik-adik ya, Ya. untuk menaikkan pujian. Haleluya, puji haleluya, Tuhan. puji Tuhan. Lihat ya. Haleluya, 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 haleluya. Puji
Tapi kalau kita boleh mengikuti instruksi ya, Ci, Iya. pasti bisa, Ci. Iya, tadi aku agak sekali ketinggalan lagi. kok. Kita sekali lagi ya. Oke deh. Berikan contoh ya. Nah, Oke. sekarang adik-adik harus perhatikan instruksinya ya. Jadi kalian harus perhatikan tangan koyansan ada di atas, di tengah atau di bawah. Baik, Oke. siap? Ayo, lebih semangat. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi ya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mantap ya, Ci ya. Adik-adik di rumah patuh dan taat ya dengan instruksi ya, Ci ya. Meskipun susah ya, tapi kalau kita mau taat, dengar-dengaran, lihat instruksinya, perhatikan gurunya, memperhatikan contohnya, berarti kita bisa ya kok ya. Bisa dong. Berarti Ci. kuncinya harus apa ya kok? Taat. Oke, berarti anak-anak juga harus taat ya di rumah maupun di sekolah. Betul, Ci. Tapi enak gak sih taat, Ci? Enggak kok, susah kok. Tadi juga aku pagi-pagi gitu, aku mau taat ikut ibadah atau aku mau di rumah aja udah. Iya, tapi dengan Cilisti bersemangat hari ini bisa disebut bahwa Cilisti udah taat kepada Tuhan. Juga adik-adik yang di rumah tuh sudah taat beribadah kepada Tuhan ya, Ci. Tapi kadang-kadang kita sulit sekali untuk taat ya, Ci. Bahkan maunya diatur. Nah, melalui pujian ini kita boleh diingatkan bahwa kita mau apa? Taat. Ayo kita naikkan pujian ini sambil memakai gerakan ya. Susahnya aku taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi. Susahnya aku taat, Lebih mudah. lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Nah, Ci, kalau kita mau taat, wajah Tuhan pasti Tersenyum. tersenyum. Seneng ya kok ya kalau kita mau taat. Itu berarti kita membuat hati Tuhan tersenyum, nggak Iya, buat Ci. si iblis yang tersenyum karena kita mau jadi anak Tuhan ya kok ya. Betul sekali. Nah, saatnya kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke. Nah, kita mau minta pertolongan Roh Kudus supaya kita boleh taat juga untuk Iya. mendengarkan firman Tuhan, supaya kita boleh menjadi anak-anak yang manis. Iya. Nah, oleh sebab itu, yuk adik-adik kita naikkan pujian, mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk
berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kita minta Roh Kudus. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari kita masuk di dalam doa. Anak-anak sekolah minggu kembali ikutin Ko Yansen berdoa. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. pagi hari ini Pagi hari ini kami boleh memuji, kami boleh memuji, mempermuliakan mempermuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Kami bersyukur Kami bersyukur pada pagi hari ini pada juga pagi hari ini juga kami sudah siap kami sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Kami mohon Roh Kudus mengurapi kami kami supaya kami supaya kami dapat mendengarkan, dapat mendengarkan, dapat merenungkan dapat merenungkan firman Tuhan pada pada pagi hari ini. Berkati juga Berkati juga Mem Loisa Mem Loisa yang akan menyampaikannya pada kami. kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami Tuhan. menyerahkan Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan Tuhan pada pagi hari ini ke ke dalam tangan-Mu saja. ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Iya, adik-adik sekolah minggu dipersilakan duduk, dipersiapkan hati, pikiran, terlebih jangan lupa dipersiapkan apa Ci? Alkitabnya. Kepada Mem Luisa, Dipersilahkan. Shalom anak-anakku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya anak-anakku? Tadi Mem lihat kalian udah bersuka cita ya. Tadi sudah memuji Tuhan. Dan kalian juga ikut menari-nari bersama Koko Yansen dan Cilisti. Ya, aduh Mem lihat nih bajunya juga rapi-rapi ya. Karena apa? Sebentar lagi kalian akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya Mem mau nyapa dulu Shalom anak-anakku yang ada di pos PI Cikampek. Halo, apa kabar? Luar biasa ya, sehat-sehat semua ya. Juga anak-anakku yang ada di pos PI Cikarang. Shalom anak-anakku, semua sehat ya, puji Tuhan. Juga anak-anakku yang ada di GSRI Kerawang ya, yang saat ini juga mengikuti sekolah minggu. Walaupun kita belum bisa bertatap muka, tapi kita harus bersyukur ya.
Kita masih bisa sekolah minggu loh. Walaupun hanya di dalam masih streaming ya. Juga tak lupa, Mem Louise akan juga menyapa anak-anak lain ya. Yang saat ini semua sedang mendengarkan dan sedang mengikuti sekolah minggu di GSRI ya. Shalom anak-anakku semua ya. Mem berdoa dan semua guru-guru juga berdoa. Kalian diberi kesehatan, tetap semangat, tetap bersuka cita, mengikuti terus apa yang dianjurkan oleh mama papa, menjaga kesehatan ya. Nah, kalian sudah siap bukan? Udah siap Alkitabnya? Sudah ya pastinya ya. Duduk yang manis ya. Mem mau cerita nih. Di sebuah kota ada satu keluarga dan bapak itu punya 2 orang anak. Yang paling besar kokonya bernama Anto. Dan adiknya ya saat itu bernama Linda ya. Kedua kakak beradik itu sedang duduk saat itu. Tapi kenapa itu ya? Kenapa Linda jalan bulak-balik, keluar masuk, seperti orang yang gelisah ya? Yuk kita tanya yuk kenapa ya? Mama tersenyum-senyum tapi, Linda kenapa kamu? Kok kayak orang gelisah? Mama juga tanya ya. Iya nih Ma, kok ayah lama bener sih Ma pulangnya Ma? Kan tadi Linda suruh papa daftarin sekolah. Kira-kira Linda diterima enggak ya Maya ke sekolah? Mamanya tertawa-tawa. Dan Linda menerawang. Dia ingin sekolah di tempat kokonya sekolah. Ya dia ingin sekolah di tempat koko Anto. Satu sekolah. Biar bersama-sama, biar sekolah sama-sama ya. Dia mengharapkan supaya bisa diterima di sekolah itu. Diterima di SD itu. Tuh ada suara motor. Papa datang, Papa datang. Ayah. Gimana ayah? Linda diterima enggak? Ayahnya tersenyum-senyum deh. Iya dong, diterima dong anak ayah. Ayah langsung duduk dan Linda lari ke pangkuan ayah. Dan ayahnya memeluk dia juga memeluk ayahnya. Jadi Linda diterima nih ya di sekolah. Bareng-bareng sama Koko dong. Diterima. Wah, berarti nanti Linda pakai seragam. Dia udah melamun. Pak, berarti Linda nanti pakai seragam? Iya dong, kata papanya. Linda harus ikut aturan ya. Pakai seragam. Dan juga harus ke sekolah rajin ya, rajin sekolah. Juga Linda harus mengikuti apa yang menjadi peraturan di sekolah itu. Ya, juga mengikuti semua perintah dari bu guru. Apa aja tuh ya? Harus juga mengerjakan PR kalau dikasih tugas ya. Dan jangan lupa juga tidak boleh mencontek. Iya. Banyak juga ya. Peraturannya iya harus banyak, kata ayahnya pasti banyak. Kalian juga. Nah, Mem juga mau nanya nih. Apa kalian juga di sekolah kalian juga ada peraturan yang harus diikuti? Pasti ya, semua sekolah punya aturan masing-masing yang harus diikuti oleh murid-muridnya ya anak-anak ya. Iya. Linda siap Pak, Linda akan mengikuti semua aturan itu. Bagus kata ayahnya. Nah, Mem mau cerita nih. Di dalam cerita Alkitab ada juga
yang Tuhan juga membuat peraturan. Hah, peraturan apa tuh ayah? Peraturan yang harus ditaati oleh semua orang termasuk kita. Mau dengar ceritanya? Ya, sekarang Mem cerita ya. Karena di dalam Alkitab juga Tuhan membuat satu peraturan yang harus ditaati oleh kita semua. Nah, Mem mau mengingatkan kembali ya. Kalian pasti ingat dong waktu orang Israel, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Siapa yang memimpin anak-anak? Iya, siapa? Musa dan siapa lagi? Harun ya. Nah, itu. Mereka keluar saat itu dan mereka berjalan sangat jauh menghadapi panas, hujan, dingin, bahkan mereka melewati hutan belantara. Lelah mereka ya. Tapi apa? Tuhan tetap menolong mereka. Mereka masih ingat Tuhan memberi mereka minum pada saat mereka kehausan. Pada waktu mereka tidak ada lagi mata air, Tuhan membuat satu mujizat dan mereka bisa minum air yang dikeluarkan oleh Tuhan sendiri melalui Musa ya. Mereka semua ingat dan pada akhirnya mereka berjalan lagi terus berjalan ya anak-anak ya. Dan sampailah pada suatu hari mereka di sebuah gunung. Anak-anak ingat namanya siapa? Apa gunung apa? Iya. Mereka tiba di sebuah gunung yang bernama Gunung Sinai ya. Wah, gunung itu sangat besar ya. Dan saat itu mereka semua beristirahat. Dan Musa menyuruh semua bangsa Israel mendirikan kemah ya agar mereka bisa beristirahat di dalam kemah. Dan Musa sendiri, aku akan pergi ke Gunung Sinai untuk beberapa hari. Mereka memandang semua ke gunung dan mereka melihat Musa naik ke gunung sampai hilang dari pemandangan mata mereka ya. Dan mereka semua taat. Mereka menunggu di dalam kemah ya anak-anakku. Dan beberapa hari kemudian mereka melihat dari jauh. Itu Musa datang. Mereka semua lari dan mereka menunggu Musa turun dari gunung ya. Mereka gak sabar. Musa, apa yang Tuhan bilang? Cepet bilang, apa kata Tuhan? Apa yang Tuhan bilang? Musa cepetan. Iya tunggu. Akhirnya Musa turun dan dia semua bangsa Israel berkumpul saat itu. Musa berkata, Tuhan berkata, akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, yang memimpin engkau, dan akulah yang membantu kalian pada waktu kalian kekurangan air. Semua bangsa Israel menunduk. Mereka merasakan, mereka bersyukur, mereka mengingat semua itu. Dan mereka merasa benar itu kata-kata Tuhan. Semuanya dalam posisi hormat kepada Tuhan. Dan apalagi Musa, Tuhan bilang apalagi? Dengarkan baik-baik ya. Bahwa 3 hari lagi Tuhan akan bertemu kalian di kaki Gunung Sinai ini. Dan kalian harus bersiap-siap. Siap-siap apa Musa? Apa yang harus kita lakukan Musa? Tuhan mau ketemu kita. Yang benar Musa. Benar kata Musa.
Tuhan akan menemui kalian dan kalian harus bersiap-siap. Apa Musa, kita harus mempersiapkan apa? Kalian tidak boleh berbuat jahat selama menantikan Tuhan. Dan kalian harus menyucikan diri, membersihkan tubuh, dan kalian harus berdoa bersama-sama. Saya siap. Musa, saya akan ikuti semua perintah Tuhan. Baiklah, kata Musa. Kalau begitu, kalian bersiap-siap, bersihkanlah diri kalian semua. Mereka kemudian, apa anak-anakku? Mereka mencuci pakaian mereka dan selama 3 hari itu mereka mandi dengan bersih. Semua dibersihkan, ya. Mereka dan Musa pada saat itu naik kembali ke Gunung Sinai, ya. Dan mereka menunggu 3 hari, anak-anakku. Mereka berkumpul setiap hari, memuji Tuhan, berdoa bersama-sama dalam kesiapan mereka menyambut kedatangan Tuhan. Mereka siap, bajunya wangi, bersih, semuanya bersih. Dan 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, dan pada hari yang ketiga, anak-anakku, pada waktu pagi-pagi sekali, mereka mendengar suara kilat. Kilat yang terus di udara dan suara guruh yang sangat besar. Sehingga kuping mereka merasa tuli karena suara itu sangat menggelegar. Dan pada saat itu juga, anak-anakku, terdengar suara sangkakala. Anak-anak tahu sangkakala apa? Yaitu seperti trompet besar, tapi yang terdiri, yang berasal dari seperti kulit atau seperti belalai gajah, ya. Warnanya agak kekuning begitu, ya. Nah, itu suara itu sangat keras. Mereka saat itu masih ada di dalam kemah. Mereka bilang, Tuhan datang, Tuhan datang, Tuhan datang. Mereka takut, gak berani keluar dari kemah. Tapi apa kata Musa? Hei, kalian semua keluar dari kemah. Keluar semua. Kita akan menyambut kedatangan Tuhan. Dengan takut dan gemetar, karena masih ada suara guru, suara kilat yang sangat besar. Dan suara sangkakala itu, mereka gemetar. Gemetar, tapi mereka keluar dari kemah itu dan mereka semua tertunduk. Dan pada saat itu juga anak-anakku, setelah semua berkumpul, tiba-tiba suara yang menggelegar, kilat, guntur apapun, dan suara sangkakala lenyap. Dan saat itu juga sunyi semua. Tidak ada satu suara pun yang mencekam, bahkan sangat sunyi, hening. Dan di dalam keheningan itu Tuhan berbicara. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dan akulah yang menolong kamu di dalam perjalanan saat ini. Dan saat ini aku akan membuat kalian, akan membuat 10 perintahku yang harus kalian taati. Mereka semua mendengarkan. Pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya apa, anak-anak?
bahwa Tuhan tidak mau kita menyembah yang lain kecuali hanya menyembah kepada Allah. Ya. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ya, itu sama tadi ya. Jadi jangan kita menyembah patung ataupun yang lain, kecuali kita harus menyembah hanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi anak-anakku, kita tidak boleh menggunakan nama Tuhan untuk hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Ya. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apa itu anak-anakku maksudnya? Bahwa 6 hari kita bekerja, tapi pada hari yang ketujuh kita beristirahat ya. Jadi maksudnya setiap hari Minggu kita beribadah, kita juga ke gereja, kita berdoa kepada Tuhan ya. Yang kelima, dengar anak-anak ya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, kita pasti tahu ya anak-anak bahwa kita harus menghormati mama papa ya. Dan Tuhan juga berjanji siapa yang taat dan hormat terhadap orang tua diberi tanah yang diberikan Tuhan kepada kita dan juga diberikan umur panjang ya. Luar biasa ya anak-anak. Dan selanjutnya, hukum yang selanjutnya yang ke-6, jangan membunuh ya, nggak boleh ya sayang. Yang ke-7, jangan kita melakukan hal-hal yang menyakitkan Tuhan, yaitu jangan berzina. Maksudnya kepada orang tua atau suami istri tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk. Selanjutnya kita akan lihat hukum yang ke-8, jangan mencuri. Ya, memang gak boleh kita mencuri ya sayangnya, gak boleh. Gak boleh mengambil harta orang lain, itu namanya mencuri. Selanjutnya yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Apa itu anak-anak? Saksi dusta berarti bohong. Ya boleh gak anak-anak bohong? Enggak boleh ya. Jadi kita enggak boleh bohong. Dan yang terakhir yang ke-10, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, maksudnya apa itu? Kita enggak boleh ya. Kalau ini bukan barang kita, misal, ini ada mainan bagus nih. Wah boleh nih kita pura-pura pinjem dulu deh. Nah, nanti nggak usah dikembaliin, nggak boleh ya, boleh nggak? Nggak boleh ya sayangnya, nggak boleh, karena itu bukan milik kita. Jadi kalau kita meminjam harus dipulangkan ya. Itulah, dan Tuhan berjanji siapa anak-anak, siapa semua terutama bangsa Israel yang mau dengar-dengaran terhadap 10 perintah Tuhan itu, dia akan menjadi kesayangan Tuhan. Bangsa yang dikasihi Tuhan. Musa bertanya kepada seluruh bangsa Israel, apakah kalian sanggup? Apakah kalian siap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan? Kami siap. Kami akan melakukan hal itu. Kami mau menuruti perintah Tuhan. Itu janji mereka ya anak-anak kepada Tuhan ya. Dan itu juga janji kita semua kepada Tuhan, bahwa kita juga harus
mengikuti dan taat terhadap perintah Tuhan. Supaya tadi semua janji Tuhan apa? Kita diberi lanjut umur, kesehatan, dan Tuhan memberkati semua apa yang kita lakukan. Itulah anak-anak, bahwa kita semua harus mengikuti apapun yang diatur oleh baik guru di sekolah, mama, papa, terlebih peraturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, ya. Kita harus mengikutinya. Maukah anak-anak melakukan itu? Pasti mau. Mem yakin dan percaya kalian semua pasti mau dan menjadi anak yang baik. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup dengan doa, kita akan baca firman Tuhan ya, yang menjadi ayat mas kita. Kalian udah siap tadi Alkitabnya ya? Kita buka dari Perjanjian Lama ya, Keluaran 33 ayatnya yang ke-14. Sudah? Keluaran 33 ayatnya yang ke-14. Amin, semua udah dapat? Mari kita baca bersama ya. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Keluaran 33 ayat 14. Mem ulangi ya satu kali lagi ya. Ini janji Tuhan ya. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Keluaran 33 ayatnya yang ke-14. Nah, kita tutup dengan doa, lipat tangan, mari kita semua bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini anak-anak-Mu yang tergabung di dalam keluarga besar GSRI Kerawang, Cikampek, Cikarang. Bahkan anak-anak lain yang saat ini juga turut ambil bagian di dalam sekolah minggu GSRI Tuhan. Inilah kami Tuhan, berkati kami semua terutama anak-anak kami. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, Engkau tahu segala apa yang diderita. Mungkin anak-anak ini ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tolong mereka Tuhan agar mereka tetap bersuka cita walaupun belum dapat berkumpul sekolah minggu seperti biasa. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini Tuhan, anak-anak kami menjadi lebih semangat lagi Tuhan untuk terus berdoa, terus membaca firman, terus taat kepada mama papa, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, nanti sebentar lagi kita akan meneruskan ya. Kita panggil nanti Koko Yansen, Cilisti, dan sebelumnya Mem Lisa minta kalian terus semangat sekolah minggu, terus bersuka cita, jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Yes, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Mem Luisa. Bagaimana firman Tuhan bercerita bahwa bangsa Israel atau pimpinan dari Musa bisa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Di mana bangsa Israel mau taat dan patuh akan aturan-aturan dan perintah Tuhan yang tertuang di dalam hukum Taurat. Begitu juga dengan kita, kita mau taat dan patuh kepada firman Tuhan. Nah, seperti adik-adik yang hari ini beribadah pun sudah menunjukkan bahwa adik-adik adalah anak-anak yang taat dan patuh kepada Tuhan. Begitu Ci, begitu juga dengan Cici Listi ya. Jadi harus taat dan patuh dan tetap semangat. Terima kasih karena sudah mengingatkan. Sama-sama, ya. Ci. Nah, untuk itu Cici dan Koko di sini nggak jemu juga mengingatkan untuk adik-adik semua yang di rumah untuk tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus baik
Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan kita karena kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Nanti kalau gereja sudah dibuka atau papa mama ke gereja, kalian bisa nitip uang persembahan adik-adik untuk diberikan ke gereja. Dan untuk itu kita akan menyanyikan pujian TAAT, taat. Bangkit berdiri lagi ya. Kita naikkan pujian ini dengan memakai gerakan. Kita mau dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, Ku turut nasihat mereka selalu. TAAT, taat. Sekali lagi. TAAT, taat. TAAT, taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT, taat. dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa. Ku turut nasihat mereka selalu. TAAT, taat. Iya Ci, melalui pujian ini kita boleh diingatkan untuk kita tetap taat Taat. kepada orang tua dan juga terlebih kepada Tuhan Yesus. Ya, untuk itu adik-adik, untuk itu kita berdoa ya, kita mau berdoa dengan sikap yang baik kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Terima kasih Kalau hari ini kalau hari ini kami bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami, sehari-hari. Tuhan tolong kami, saat kami masih kecil ini, kami mau jadi anak Tuhan, yang taat, yang patuh, yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terlebih lagi, kami juga mau taat kepada papa mama. Kami mau taat kepada mem dan miss dan mister di sekolah. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk di sekolah kami. Sepanjang minggu ini, Tuhan tolong supaya kami jadi anak yang baik, yang ingat akan firman Tuhan. Tuhan tolong untuk minggu yang akan datang, kami bisa kembali mengikuti kebaktian sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak terima kasih. Happy Sunday, God bless you. Jangan lupa untuk
tetap semangat. Oke, tetap semangat. Ya, see you next week. Bye-bye. Terima kasih Kak Yansen.